しょう未だにあなたのことを夢に見る Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua we? Di kesempatan video kali ini aku itu mau sharing sama kalian, mau berbagi pengalaman sama kalian we tentang fakta di lapangan pekerjaanku sebagai perawat lansia di Jepang. Tujuan aku membuat video ini semata-mata bukan untuk menakut-nakuti kalian, bukan untuk sok-sok menggurui kalian. Aku hanya ingin berbagi pengalaman biar bisa jadi gambaran buat kalian kayak mana sih pekerjaan perawat lansia di Jepang atau sering disebut sebagai pekerjaan kaigo. Karena yang ku tahu selama ini, kalau orang cerita tentang perawat lansia dan kaigo ataupun tentang bekerja di Jepang, biasanya mereka hanya mengutarakan atau bilang ke kalian tentang yang enak-enaknya aja. Contoh seperti cerita tentang jalan-jalan di Jepang ataupun mengenai gajinya. Ya bisa dibilang besar. Itu hal yang wajar memang sebagai motivasi. Tapi di kesempatan video kali ini aku mau cerita yang pahit-pahitnya sama kalian tentang fakta di lapangan pekerjaan perawat lansia. Biar jadi gambaran buat kalian ya. Jangan sampai kalian karena diceritakan yang enak-enaknya aja kalian semangat, tiba-tiba pas kalian jalan di sini kalian menyesal. Jadi siapkan mental kalian. Kenapa? Faktanya pekerjaan sebagai perawat lansia di Jepang itu merupakan pekerjaan yang tingkat stresnya itu tinggi dan membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat amat. Kalau tingkat kesabaran manusia itu segini, kalau kalian mau kerja sebagai perawat lansia di sini, tingkat kesabaran kalian itu levelnya harus dinaikkan ke segini. Pokoknya tinggi kali lah. Karena apa? Yang aku tahu selama ini, siklus hidup manusia itu kayak segitiga. Kalau gampangnya, dari dia anak-anak, dewasa, kalau dia udah tua, dia akan kembali seperti anak-anak lagi. Yang mana dia itu gampang merajuk, manja, gitu kan. Apalagi kalau dia udah punya demensia, atau bahasa sini namanya ninchisho, ataupun kalau bahasa gampangnya pikun, ya kan. Pokoknya salah aja awak di mata dia, gitu. Fakta di lapangannya, perawat lansia itu bukan perawat medis. Jadi kerja kita di sini untuk teman-teman khususnya yang mau rencana kerja sebagai perawat lansia atau kaigo di Jepang, pekerjaan kita itu mungkin udah aku jelaskan di video ini, ya kan? Apa bedanya perawat medis sama perawat lansia? Di video ini udah aku jelaskan. Jadi ya kita itu hanya mengerjakan KDM atau kebutuhan dasar manusianya aja. Contoh kayak memberi makan, membantu toilet, memandikan, menidurkan atau membangunkan dia gitu kan, atau mengganti baju lah, segala macam kebutuhan dasarnya aja. Kita bahas satu dari segi bahasa ya. Mereka di sini udah pasti pakai bahasa Jepang, ya kan. Orang Jepang yang dewasa sehat aja ngomong bahasa Jepang, kitanya belum tentu ngerti. Tambah lagi orang tua yang udah mungkin punya masalah di pita suara, punya masalah di tenggorokan. Namanya orang tua, masalah udah di mana-mana kan. Giginya nggak ada, gitu kan. Jadi ngomongnya itu nggak jelas, weh. Contoh aku pernah dengar mereka ada orang tua bilang otak katanya. Aku bingung, otak ini apa? Apa isi otakku, pikirku ya kan. Masa aku keluarkan isi otakku untuk dia? Rupanya dia minta ocha. Nah tuh, ocha. Mereka di sini minumnya kan ocha rata-rata. Nah, mereka ngomongnya nggak jelas, kita nggak paham, mereka marah. Itu bukan kesalahan dari mereka sih, memang ya gimana kondisinya memang udah kayak gitu kan. Habis itu kayak terus kayak membantu toilet. Mereka ini kan udah tua weh. Otot-ototnya udah pada kaku, bahkan udah ada yang lumpuh. Kita harus hati-hati membantu mereka toilet.
sempat terselengkap gitu kan, atau terhilap kita atau gimana, mereka jatuh ataupun mereka jatuh sendiri, itu mereka gampang banget patah tulang, minimal luka, langsung berdarah gitu. Karena orang tua itu kulitnya itu sensitif banget. Jangankan terhempas ataupun kena goresan gini. Aku pernah orang tua gara-gara dia nggak mau dipakai baju, jadi kita kan agak pakai tenaga sedikit lah untuk memakaikan dia baju, tergesek baju, kulitnya sobek, berdarah. Jadi kalau mau ngeringkan badan pasien ini aja, kita nggak boleh digosok-gosok gitu, enggak, harus ditempel-tempel gini Ya memang setiap orang tua beda-beda, tapi mayoritas. Dan ini pengalaman pribadiku ya. Baru kayak membantu makan, ngasih makan orang tua itu kita nggak bisa sembarangan kayak nyoh itu nggak bisa. Orang tua ini kan udah aku bilang tadi, mereka itu masalah udah di mana-mana ya kan. Contoh kayak tenggorokan mereka itu udah banyak bermasalah, kemampuan fungsi menelan mereka itu sudah bermasalah ya kan. Jadi menelan mereka itu udah sulit. Minum air putih aja, kalau air putih biasa gitu nelan, itu bisa masuk ke paru-paru mereka tersedak. Jadi kalian nanti kalau kerja di Jepang sebagai perawat lansia, kalian udah awam dengar yang namanya toromi atau pengental cairan. Jadi kalau kita masukkan toromi ke minuman mereka, itu nanti akan berbentuk seperti jelly, dan itu jadi mereka itu untuk mengurangi kemungkinan tersedak, walaupun kemungkinan tersedak itu tetap ada tapi kecil gitu. Ya kan? Jadi harus pelan-pelan. Belum lagi kalau ada orang tua yang kita kasih makan capek-capek dengan sabar, mulutnya tetap mingkem. Udahlah ngasih makannya. Bayangkan kalian ngasih makan pakai sendok kecil, mulut mingkem. Itu mau sampai kapan coba? Belum lagi air putih, minuman dia ocak tadi, pakai toromi 1 gelas, kita minumkan pakai sendok kecil, pakai sendok Sendok ini. Ya harus sabar sendok lah Kalian bayangkan sendok mau sampai kapan itu, tapi ya memang harus sabar gitu. Makanya aku bilang tadi tingkat kesabarannya tinggi. Baru kayak memandikan juga hati-hati karena di sini orang ini mandi ada namanya ofuro, mereka suka berendam di bak air panas gitu. Kalau suhunya ketinggian, mereka melepuh Kalau kita hilaf, mereka tenggelam, kasus Jadi tingkat ketelitian kita itu juga harus tinggi. Ya, namanya juga udah orang tua, mereka itu udah pikun. Kalau yang namanya kayak aku dijambak, diludahi, dipukul, ditunjang, ditendang, itu udah hal yang biasa Kita marah, ya pasti marah dalam hati sebagai manusia normal. Tapi apa kita bisa membalas mereka? Nggak bisa Yang ada nanti gyakutai. Gyakutai itu sejenis kayak apa ya? Perlakuan kasar ataupun penganiayaan ke pasien. Itu nanti kita bisa kasus Ya kita tetap senyum. Sebagai pemberi pelayanan kita harus tetap senyum. Nanti kalian bakal belajar senyum kerja namanya. Hati gondok tapi tetap desione gitu. Itu udah hal yang biasa Kalian harus tetap senyum di depan pasien. Saran aku, perlakukan mereka seperti kakek nenek kalian sendiri. Insya Allah biasanya mereka akan memberikan timbal balik. Mereka bakal menganggap kalian seperti cucu mereka sendiri. Itu. Walaupun gak semua pasien itu pikun ya. Ya ada pikun sedikit-sedikit. Nanti kalian belajar itu ninjitsu itu ada level-levelnya. Ya kan? Yang masih bisa diajak ngomong ya banyak juga gitu. Nah, yang model kayak gitu itu kalian anggap seperti kakek nenek kalian sendiri. Maka mereka akan menganggap kalian seperti cucu mereka sendiri. Kalian besoknya libur aja pasti dicariin, si Anu itu mana ya, nggak kerja ya, gitu. Itu asiknya. Jadi kita anggap kayak keluarga sendiri gitu. Kesabaran tuh nomor 1. Karena ya wajar mereka di sini bayar mahal Kayak contohnya di tempat kerjaku sekarang itu termasuk panti jompo lah kalau bahasa Indonesia ataupun shisetsu yang lumayan elit, yang mana mereka itu bayar per bulan itu bisa sampai 17 sampai 18 mang di sini ya. Karena satu kamar 1 orang. Kalau dirupiahkan bisa sampai 23 sampai 25 jutaan per bulan.
Jadi mereka karena bayar mahal, mereka wajar untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya kan? Ya karena kita harus sadar juga, kita dapat gaji dari mereka juga gitu. Di Jepang itu ada namanya sistem kayak asuransi masa tua lah bisa dibilang. Mereka udah bayar dari umur 40 tahun. Jadi dengan uang itu, ataupun kalau mau fasilitas lebih, mereka itu membayar lagi gitu. Biasanya anaknya yang membayar, membantu gitu. Baru apalagi yang mau aku sampaikan sama kalian ya we ya. Aku cuma pengen sharing sama kalian we. Cuma di sini aku bisa sharing sama kalian, meluapkan unek-unekku sama kalian. Dibantu ya we ya. Ya gambaran juga untuk kalian yang mau kerja sebagai perawat lansia di Jepang. Sistem kerja yang kita tahu selama ini, orang Jepang itu kerjanya ulet, cepat, cekatan. Biar kalian tahu we, nggak semua we. Mayoritas memang kerjanya cepat gitu kan. Kita harus bisa mengimbangi, tapi ada ya nggak semua gitu. Di saat kita itu kerja bersama pegawai atau rekan kerja yang cepat, ya kita harus bisa menyesuaikan cepat. Tapi ada juga lah pegawai yang memang kerjanya lambat atau kerjanya berserak, berantakan, itu tetap ada gitu. Manusiawi gitu loh. Oke. Baru ya kerja sama orang Jepang ini we, on time lah. Waktu. Mereka sangat menghargai waktu benar. Di sini aja aku itu kerja hitungannya itu bisa dibilang, maaf katanya ya, di saat lagi sibuk-sibuknya hitungannya itu detik. Karena di sini aku sistemnya unit kan, 10 pasien aku pegang sendiri gitu. Hilap kita satu kerjaan, itu kerjaan lain keteter semua. Apa sih bahasa Indonesia keteter gitu. Ya nanti kalian rasakan sendirilah kayak mana kerja di sini berdampingan sama pegawai orang Jepangnya asli gitu. Baru apalagi aku sampai bingung mau nyampaikan apa itu. Sebenarnya banyak yang mau aku sampaikan sama kalian loh. Tapi kalau aku udah di video gini nggak keluar gitu. Ya kalian nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar lah ya, mengenai kayak mana sih fakta di lapangan sebagai perawat lansia di Jepang gitu. Banyak banget yang mau aku sampaikan sama kalian. Nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Karena kalau video ini kepanjangan, yang ada kalian muntah weh. Muntah, mual, pusing, enak ya gitu kan. Ya intinya sabar lah weh. Kesabaran, ketelitian itu sangat diperlukan sebagai perawat lansia di Jepang gitu. Mengenai jalan-jalan dan gaji, itu memang nggak munafik tujuan utama kita gitu kan. Tapi kita jangan lupa juga kewajiban kita di sini, itu hak kita. Kita terima gaji gitu. Ya kalau kita kerja keras di sini ya pasti apa bahasa apanya itu? Hasil tidak mengkhianati usaha, usaha tidak mengkhianati hasil, atau apa sih? Itulah pokoknya. Hal wajar. Kalau kalian udah kerja keras dan kalian mendapatkan gaji yang lumayan, itu hal yang wajar. Oke? Nanti kalau ada yang mau khusus sampaikan lagi, mungkin ku sampaikan di video-video selanjutnya. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf, karena aku pun masih dalam proses belajar juga. Ini aku lagi belajar nih weh, karena tahun lalu gagal aku kasih keng kan. Ya mudah-mudahan tahun ini aku lulus lah, minta doanya ya weh ya. Kalian pun yang mau ujian kok kasih keng, semangat, luluskan aja dulu. Setelah lulus kalian mau ngapain terserah kalian ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua. Ingat, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita niat dan jalani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.